nilai-nilai keikhlasan. Harus memprioritaskan, menekankan nilai-nilai keikhlasan. Kenapa? Karena dengan ikhlas maka kita akan mendapatkan dua faedah. Pertama, akan menghasilkan dampak yang positif. Jadi kalau kita belajar, maka kita akan mendapatkan ilmu. Itu dampaknya. Dan ilmu ini nanti akan membawa kita pada kebaikan. Itu dampaknya. Kalau kita ke sini yang sekolah hanya berangkat agar kita nanti ketemu dengan teman-teman yang lain, maka tidak akan mendapatkan hasil yang demikian. Jadi biar kita bisa mendapatkan hasil yang positif, yang baik, sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka nilainya harus ikhlas. Kalau bekerja nilainya untuk apa? Nilainya adalah keikhlasannya di mana? Melaksanakan kewajiban. Nanti sampean kalau sudah pulang, sudah berkeluarga, bekerja, berbisnis, berdagang dan lain sebagainya, maka tetap tekankan nilai-nilai keikhlasan, melaksanakan perintah Allah, bertanggung jawab, memenuhi kewajiban-kewajiban. Insya Allah dan pasti ketika kita dasar-dasar apa yang kita kerjakan itu keikhlasan, maka apa yang kita inginkan dari pekerjaan kita, setiap pekerjaan kita akan berhasil. Jelas itu akan berhasil, akan sukses. Jadi tadi katakan sukses, akan kalau kamu belajar, kamu akan mendapatkan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Kalau kita kerja mendapatkan uang, dan uang itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Jadi itu pengaruh keikhlasan dalam pekerjaan. Mendapatkan hasil yang positif dan akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Ingat itu. Jadi pertama, faedah dari ikhlas itu adalah kita akan mendapatkan hasilnya secara maksimal dari apa yang kita kerjakan, baik itu belajar, bekerja, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sampean seperti yang saya sampaikan tadi, yang berangkat ke sini mandi harum, maka akan tampak menawan, akan tampak menarik ketika itu dilakukan dengan dasar-dasar keikhlasan, karena ingin mengerjakan perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat yang kedua, dampak dari keikhlasan dalam amal perbuatan adalah tercapainya tujuan yang dicari dalam setiap pekerjaan kita. Jadi cita-cita yang dicari dalam setiap pekerjaan kita itu akan tercapai jika dasarnya, jika yang menjadi pikiran utamanya adalah nilai-nilai keikhlasan. Sampean sekarang mau jadi apa? Saya belajar ini mau jadi dokter, akan dicapai itu nanti. Saya belajar ini mau jadi militer, mau jadi polisi, akan dicapai dengan keikhlasan ketika belajar. Beda kalau nggak belajar, kalau nggak ikhlas, maka bisa jadi di tengah jalan akan terputus. Bisa jadi di tengah jalan akan berleo-leo, akan berbelok-belok. Seperti juga sampean berangkat dari rumah masing-masing, dari pondok masing-masing, kiil nyeleot. Nah, itu contohnya anak yang tidak ikhlas belajar itu. 4 orang itu. Contohnya. Seandainya dia itu dalam pikirannya ada keikhlasan, memang sudah waktunya belajar dan belajar, maka itu tidak akan terjadi. Pasti dia berangkat, tidak menunggu-nunggu. Karena saya ini mau belajar, kenapa masih menunggu teman yang telat belajar? Berangkat. Nah, itu salah satunya. Kenapa? Karena ketika belajar tidak ada keikhlasan yang ditanam dalam hatinya. Maka dari sini belajar itu faedahnya 2. Pertama, akan merasakan manfaatnya dari belajar. Setiap belajar
sampean langsung dapat dipengaruhi dari belajar. Ajar napa? Makin ajar bersih, belajar kebersihan. Setelah ini besok sampean sekolah tampak wajahnya indah semua, menarik semua. Karena dari belajar, tadi kita belajar bahwasanya bersih itu bagian daripada iman. Maka kamarnya sampean nggak ada yang kotor, baju-bajunya cepat dicuci bagi yang kotor. Kenapa? Karena sampean sudah tahu bahwasanya bersih itu bagian daripada kesempurnaan iman. Nah, ini yang saya sampaikan ini akan berpengaruh pada sampean semua ketika sampean datang ke sini, ditanamkan dalam hati itu mau mencari ilmu, ikhlas dalam mencari ilmu. Demikian pula yang lain. Pekerjaan apa saja kalau dasarnya ikhlas, manfaatnya akan langsung dirasakan. Kemudian sholat, coba sholat. Sholat kalau kita ikhlas sholat, maka kita akan menghadap kepada Allah dengan hati nyaman dan tenang serta khusyuk. Tapi kalau sholatnya bukan karena dasar ikhlas, maka sejak dari awal kita melaksanakan itu terasa sangat berat sekali. Sholat itu berat apa ringan? Berat. Buktinya banyak orang kalau sholat itu seperti sampean Kak Dinto, sampean nyungki semen. Tidak ada ceritanya orang yang gendong semen itu jalannya pelan-pelan. Pelan, nggak ada ceritanya. Yang banyak itu keburu. Kenapa? Karena berat. Demikian juga sholat. Orang yang sholatnya cepat, cilat-cilut, itu ciri-ciri dia itu apa? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri sholat itu berat dan melakukannya bukan didasari dengan dasar-dasar keikhlasan. Karena kalau ikhlas itu kita akan sholat tenang, anteng, dan nyaman. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, tujuan kita akan tercapai. Yang belajar pengen punya cita-cita apa? Akan dicapai. Yang bekerja pengen jadi milioner, jutawan, orang terkaya, itu akan tercapai. Tapi ketika tidak demikian, tersiok-siok di tengah jalan, punya duit banyak, dibuat karaoke. Punya duit banyak, dibuat nyabu. Punya duit banyak, dibuat main-main. Kenapa? Karena tujuan bekerjanya bukan didasari oleh keikhlasan, misalkan melaksanakan kewajiban, bertanggung jawab, mencari nafkah. Itu faedahnya dulu. Kemudian apa juga faedahnya ketika orang itu melakukan, rahasianya apa? Ada faedah, ada rahasia. Rahasianya apa? Ketika orang melakukan pekerjaan dengan dasar ikhlas, satu, ini ada dua juga. Yang pertama, orang-orang akan merasa tertarik kepada kita. Tahwi ilaihi afidatun nas. Hati orang-orang itu akan senang. Kita akan menjadi qurrata aini bagi orang-orang. Dule burana kana sekolah jual. Antengah nakana sekolah jual. Gimana tidak anteng hati orang ketika semuanya murid-murid ini belajar dengan ikhlas, maka semuanya akan fokus belajar, tidak noleh ke kanan dan ke kiri. Sehingga orang yang melihat, senangnya murid-murid asyuhada, diperhatikan belajar yang serius, diperhatikan kemana-mana baca buku, diperhatikan tampak diskusi di mana-mana. Semua orang akan merasakan itu. Orang akan senang, hatinya akan senang, sehingga misalkan di faedah selanjutnya, di sir rahasia selanjutnya, orang-orang akan memberikan semangat kepada kita. Dan ketika kita dalam kondisi diuji sama Allah, sepertinya kita tidak akan bisa melanjutkan sekolah kita, orang-orang akan mendukung kita. Tidak punya biaya, orang-orang akan bilang, kamu jangan berhenti belajar, jangan perhatikan, hiraukan urusan biaya kamu, saya akan menanggung semuanya. Nah, ini rahasianya.
Jadi kalau dasarnya ikhlas, semua orang akan berlomba-lomba, akan melanjutkan, akan mendukung, baik semangat, materi dan lain sebagainya, sampean melanjutkan sampean terus semangat belajar dan mencapai tujuan belajar. Ya, begitu. Kemudian dengan demikian, maka siri yang kedua, rahasia yang kedua, sampean sendiri akan merasakan apa? Akan tambah semangat belajar. Jadi rahasia yang pertama, kalau kita ini belajar ikhlas lillah, bekerja ikhlas, didasari dengan keikhlasan, maka orang-orang akan apa? Akan tertarik kepada kita, akan mendukung kita. Dengan demikian, kita akan semangat untuk terus belajar dan mencapai cita-cita kita melalui proses belajar. Nah, sebaliknya, ketika belajar kita tidak ikhlas, maka kita di tengah jalan akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kita belajar, dan orang-orang menjadi tidak tertarik kepada kita dan tidak akan pernah mendukung kita. Dengan demikian, kita tidak akan semangat belajar. Oleh karena itu, kembali ke tadi, tanamkan keikhlasan itu, karena ibaratnya belajar itu adalah tubuh kita, bekerja itu adalah tubuh kita. Tubuh ini membutuhkan gerak, membutuhkan hidup, dan hidupnya dengan ada ruh, dan ruh belajar, ruh bekerja, biar kita itu sukses adalah dengan menanamkan nilai-nilai keikhlasan. Faedahnya akan merasakan manfaatnya, akan tercapai tujuan kita. Rahasianya, orang-orang akan tertarik kepada kita, mendukung kita, dan kita akan terus semangat. Mungkin itu saja yang belajar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.